Suamiku dihina keluargaku karena seorang kuli bangunan, mereka tak tahu kalau sebenarnya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Miska, duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Hari itu, keluarga besarku berkumpul dalam suasana yang seharusnya hangat dan penuh kebahagiaan. Tapi, seperti biasa, setiap kali aku datang bersama suamiku, Mas Edo, suasana berubah menjadi ajang sindiran dan cibiran yang menyakitkan. Aku berusaha untuk tetap tersenyum, meski hatiku sudah lelah mendengar komentar-komentar yang meremehkan Mas Edo. Tanteku, Bu Yani, seperti biasanya, menjadi orang pertama yang melontarkan kata-kata pedas. Miska, suamimu itu cuma kuli bangunan. Kamu cantik, pintar, kenapa dulu tidak memilih laki-laki yang lebih mapan? Katanya dengan nada yang seolah prihatin, tapi aku tahu betul ada penghinaan terselubung di balik ucapannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosiku. Ingin rasanya aku membalas kata-katanya, mengatakan bahwa Mas Edo bukan sekadar kuli bangunan seperti yang mereka pikirkan. Tapi aku tetap diam, memilih untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya aku tahu. Dari sudut ruangan, ibuku hanya diam, tidak membela, tidak juga ikut menghina. Mungkin dalam hatinya ada rasa kecewa karena aku menikah dengan Mas Edo, bukan dengan laki-laki yang lebih kaya seperti yang diharapkannya. Sementara itu, saudara-saudaraku yang lain ikut nimbrung dalam obrolan, menambahkan komentar-komentar yang semakin membuatku sakit hati. Memangnya gajinya cukup buat hidup kalian, Miss? Tanya sepupuku, Rina, yang sejak dulu memang suka membanggakan kehidupan mewahnya. Suamiku bisa saja memberikan pekerjaan yang lebih layak untuk Edo. Daripada seumur hidup jadi tukang, kan? Aku melirik Mas Edo yang duduk di sampingku. Dia hanya tersenyum, seolah tidak terganggu dengan semua hinaan itu. Aku tahu dia bukan orang yang mudah tersulut emosi. Mas Edo selalu berkata bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh sikap dan integritasnya. Tapi tetap saja, aku sebagai istrinya merasa pedih mendengar orang-orang merendahkannya. Dalam hatiku, aku ingin berteriak, ingin memberitahu mereka semua bahwa suamiku bukan orang sembarangan. Tapi aku teringat akan janji yang sudah aku buat dengan Mas Edo, untuk tetap diam sampai waktunya tiba. Maka, aku memilih untuk menahan diri, berharap suatu hari nanti mereka akan menyesali kata-kata mereka sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan hati yang penuh tanya. Mas Edo baru saja pulang, wajahnya tampak lelah, tapi tetap dengan senyum hangat yang selalu membuat hatiku tenang. Aku memperhatikannya saat ia melepaskan sepatu dan menggulung lengan kemejanya, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. "Capek, Mas?" Tanyaku, mencoba membuka percakapan. Dia mengangguk kecil. "Lumayan. Banyak hal yang harus diurus di proyek," jawabnya singkat. Aku menghela napas. Mas Edo selalu begitu, tenang, tidak banyak bicara tentang pekerjaannya. Dari awal menikah, aku tahu dia bekerja di proyek konstruksi, tapi yang ku tahu hanya sebatas itu. Dia tidak pernah bercerita detail, dan aku pun tidak terlalu banyak bertanya. Namun, semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setiap hari, Mas Edo pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Terkadang dia menerima telepon dengan nada serius, membahas hal-hal yang terdengar seperti keputusan penting dalam sebuah proyek. Sesekali, aku mendengar istilah-istilah teknis yang tidak biasa diucapkan oleh seorang pekerja biasa. Kecurigaanku semakin kuat ketika suatu malam, aku tidak sengaja melihat sebuah dokumen di dalam tasnya. Saat itu, Mas Edo sedang mandi, dan aku berniat merapikan barang-barangnya. Tapi ketika aku membuka tas kerjanya, aku melihat map berwarna biru dengan tulisan "Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran" di sampulnya. Dengan jantung berdebar, aku mengambil dokumen itu dan membukanya. Mataku membesar saat membaca isi di dalamnya. Ada berbagai rincian proyek, anggaran, denah bangunan, dan di bagian tanda tangan, tertulis jelas nama Edo Pratama, Project Manager. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Project Manager,
Bukan sekadar mandor, bukan juga pekerja kasar, tapi orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan proyek? Seketika, berbagai perasaan bercampur aduk di dalam diriku. Aku merasa lega karena akhirnya tahu kebenaran tentang suamiku, tapi di sisi lain, aku juga merasa bingung. Kenapa Mas Edo tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia membiarkan keluargaku terus merendahkannya tanpa sekalipun membela diri? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Cepat-cepat, aku menutup map itu dan mengembalikannya ke dalam tasnya. Mas Edo muncul dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia melihatku dan tersenyum kecil. "Kok melamun?" tanyanya. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ujarku hati-hati. "HM? Apa?" Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku bertanya juga. "Kenapa selama ini Mas tidak pernah cerita soal pekerjaan Mas yang sebenarnya?" Dia terdiam. Matanya menatapku dalam, seolah menimbang-nimbang jawaban yang akan diberikannya. "Miss," katanya pelan, menarik napas dalam. "Aku memang bekerja di proyek, tapi aku tidak mau pamer atau menyombongkan diri. Aku ingin orang menilai aku bukan dari jabatan atau gaji, tapi dari siapa aku sebenarnya." Aku terdiam mendengar jawabannya. "Selama ini, keluargamu selalu menilai seseorang dari pekerjaan dan kekayaan," lanjutnya. "Kalau aku bilang dari awal kalau aku project manager, mungkin mereka akan bersikap berbeda. Tapi aku tidak butuh itu. Aku ingin mereka melihat aku sebagai Edo, bukan sebagai orang dengan jabatan tertentu." Aku memahami maksudnya, tapi tetap saja, aku merasa tidak terima melihatnya terus-menerus direndahkan. "Tapi Mas, mereka terlalu keterlaluan. Aku tidak tahan mendengar mereka terus menghinamu." Mas Edo tersenyum tipis. "Biarkan saja, Miss. Aku tidak peduli dengan omongan mereka. Yang penting, aku menjalankan tugasku dengan baik dan membahagiakanmu." Aku terdiam, menatap wajah suamiku yang penuh ketenangan. Di satu sisi, aku kagum dengan sikap rendah hatinya, tapi di sisi lain, aku ingin orang-orang tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin mereka menyesali kata-kata mereka. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus memikirkan apa yang baru saja aku temukan. Rahasia ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Tapi jika aku mengungkapkannya, aku takut melanggar kepercayaan Mas Edo. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dan saat itu tiba, aku ingin melihat ekspresi terkejut dari semua orang yang pernah meremehkan suamiku. Hari demi hari berlalu, tapi hinaan dari keluargaku terhadap Mas Edo tak juga mereda. Justru semakin sering kami bertemu, semakin mereka merasa punya alasan untuk merendahkan suamiku. Aku mencoba bertahan, tapi di dalam hati, ada perasaan sesak yang terus menggunung. Di setiap acara keluarga, entah itu arisan, ulang tahun, atau sekadar kumpul biasa, obrolan tentang kehidupan pernikahanku selalu menjadi topik utama. Dan tentu saja, tidak ada satupun yang bernada baik. "Miska, kamu tuh masih muda, masih bisa cari suami lain," kata Tante Yani dengan enteng saat kami sedang duduk di ruang tengah rumah nenek. "Masa kamu mau terus hidup susah dengan kuli bangunan?" Aku mengeratkan genggaman tanganku di pangkuan, berusaha menahan emosi yang mulai naik ke dada. Sementara itu, sepupuku, Rina, ikut menimpali, seolah belum puas menambah luka di hatiku. "Kamu tahu nggak, Miss? Suamiku baru saja mendapat kenaikan jabatan. Gajinya sekarang makin besar. Kami bahkan baru beli mobil baru," katanya dengan nada bangga, lalu mengarahkan pandangannya kepadaku dengan tatapan iba yang dibuat-buat. "Kalau Edo butuh pekerjaan lebih baik, aku bisa bicara sama suamiku. Siapa tahu ada posisi kosong." Seolah-olah suamiku adalah pria miskin yang hidup dari belas kasihan mereka. Aku ingin marah, ingin membalas kata-kata mereka dengan kebenaran tentang siapa sebenarnya Mas Edo. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Aku memandang ke arah Mas Edo yang duduk tenang di pojokan ruangan, menikmati teh hangat yang disediakan tuan rumah. Wajahnya tetap santai, seolah tidak mendengar satupun perkataan menyakitkan yang dilontarkan oleh keluargaku. Aku tahu betul bahwa Mas Edo bukan tidak sadar dengan hinaan yang mereka berikan. Dia hanya memilih untuk tidak menanggapinya.
Sore itu, aku sedang menyiapkan makan malam ketika sebuah amplop berwarna emas tiba di rumah. Aku membuka pintu dan melihat seorang kurir berdiri dengan sopan, menyerahkan undangan yang tampak mewah. "Undangan dari keluarga Ibu Rina, Bu," katanya. Aku mengambilnya dengan perasaan aneh. Dari siapa lagi kalau bukan dari sepupuku Rina? Aku masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa, membuka amplop dengan hati-hati. Seperti yang kuduga, itu adalah undangan pesta ulang tahun pernikahan Rina dan suaminya yang kelima. Aku membaca isi undangan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku tidak terlalu bersemangat menghadiri acara itu karena sudah bisa menebak bahwa akan ada lagi ejekan-ejekan yang merendahkan Mas Edo. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa menghindar bukanlah solusi. Saat Mas Edo pulang, aku menunjukkan undangan itu kepadanya. Dia mengambilnya, membaca sekilas, lalu tersenyum kecil. "Jadi, kita diundang ke pesta pernikahan Rina?" Tanyanya santai. Aku mengangguk. "Mas mau datang?" Dia menatapku sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Tentu saja." Aku sedikit terkejut. "Tapi Mas, mereka pasti akan menghina dan merendahkan lagi." Mas Edo menyelesaikan kalimatku dengan senyuman. "Biar saja, Miss. Aku tidak mau menghindar hanya karena mereka berpikir aku ini tidak pantas. Lagi pula, kita tidak boleh selalu menghindari situasi yang tidak nyaman. Kadang, kita harus menghadapinya." Aku menatapnya dengan perasaan kagum sekaligus khawatir. Bagaimana bisa suamiku tetap setenang ini? Aku tahu dia bukan orang yang suka membalas perkataan orang dengan amarah, tapi aku juga tidak ingin dia terus-terusan menjadi bahan ejekan keluarga besarku. Aku menghela napas. "Tapi Mas, kalau mereka keterlaluan?" Mas Edo tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Miss, aku sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang meremehkan. Aku tahu siapa diriku, aku tahu pekerjaanku. Yang penting, aku melakukan yang terbaik untuk keluargaku. Omongan mereka tidak akan mengubah siapa aku." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari keyakinan dalam kata-katanya. Dan seperti biasa, ketenangan dalam sorot matanya membuatku luluh. "Baiklah, aku akhirnya mengalah. Kita akan datang." Mas Edo mengangguk. "Dan kita akan datang dengan kepala tegak." Malam itu, aku mencoba menyiapkan diri. Aku tahu betul bahwa pesta nanti bukan hanya sekadar perayaan, tapi juga akan menjadi ajang unjuk gengsi. Rina dan keluarganya pasti ingin memamerkan kesuksesan mereka, dan aku bisa membayangkan bagaimana mereka akan membanding-bandingkan kehidupan kami dengan kehidupan mereka. Aku memandang Mas Edo yang sedang membaca di sofa, tampak begitu santai seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku berharap aku bisa setenang dia. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan suamiku lagi tanpa perlawanan. Mungkin aku tidak bisa mengungkapkan rahasia Mas Edo sekarang, tapi aku yakin waktunya akan tiba. Dan saat itu terjadi, aku ingin melihat ekspresi terkejut di wajah mereka semua. Malam itu, aku dan Mas Edo tiba di rumah mewah milik Rina. Dari luar, terlihat jelas betapa megahnya acara ini. Tenda putih berhiaskan lampu kristal berdiri di halaman belakang, meja-meja dihiasi bunga segar, dan musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan. Para tamu mengenakan pakaian mahal, berbincang dengan tawa yang dibuat-buat. Aku menelan ludah. Aku sudah menduga pesta ini akan penuh dengan pamer kemewahan, tapi melihatnya secara langsung tetap saja membuatku merasa canggung. Aku menoleh ke Mas Edo yang seperti biasa, tampak tenang dan percaya diri. Dia mengenakan kemeja putih dengan blazer hitam sederhana, jauh lebih simpel dibandingkan tamu lain yang mengenakan jas mahal dan gaun berkilauan. Saat kami melangkah masuk, beberapa tamu mulai melirik ke arah kami. Beberapa berbisik pelan, sementara yang lain menatap kami dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan menilai. Aku tahu mereka pasti berpikir, apa yang dilakukan seorang kuli bangunan di pesta semewah ini? Aku menggenggam tangan Mas Edo erat, mencoba mencari ketenangan dalam genggamannya. Dia hanya tersenyum kecil ke arahku, seolah memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak butuh waktu lama sebelum suara yang sangat kukenal menyambut kami dengan nada sinis. "Miska, akhirnya datang juga," ujar Tante Yani sambil tersenyum tipis.
Kupikir kamu dan suamimu sibuk kerja bakti atau lembur di proyek. Beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, dan aku bisa merasakan panas di wajahku. Namun, sebelum aku sempat membalas, Mas Edo malah tersenyum dan menjawab dengan tenang. Kebetulan hari ini proyek kami sedang berjalan lancar, jadi saya bisa menemani istri saya ke acara keluarga, katanya dengan nada santai. Tante Yani tampak sedikit terkejut dengan jawaban Mas Edo yang tenang, tapi sebelum dia bisa berkata lagi, Om Hendra, kakak dari ayahku, ikut menimpali. Edo, kapan naik jabatan? Jangan-jangan sampai pensiun tetap jadi kuli? Katanya sambil terkekeh. Beberapa tamu lainnya ikut tertawa. Aku menahan napas, berusaha mengendalikan emosiku. Aku tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, mendengar hinaan itu di depan banyak orang membuat dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah Mas Edo, berharap melihat tanda kemarahan di wajahnya, tapi tidak ada. Dia tetap tersenyum, menganggukkan kepala seolah tidak terganggu sedikit pun. Bekerja sebagai kuli juga pekerjaan yang halal, Om, jawabnya santai. Dan saya menikmati pekerjaan saya. Aku melihat beberapa orang saling bertukar pandang, mungkin tidak menyangka bahwa Mas Edo bisa menjawab dengan setenang itu. Tapi tentu saja, Rina tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambah bara dalam api penghinaan ini. Miska, katanya sambil tersenyum penuh kemenangan, aku benar-benar kasihan padamu. Kalau kamu mau, suamiku bisa mencarikan pekerjaan untuk Edo. Mungkin di bagian administrasi? Setidaknya dia tidak perlu lagi berkeringat di bawah terik matahari setiap hari. Aku mengepalkan tangan, ingin sekali membalas, tapi Mas Edo lebih dulu berbicara. Terima kasih Rina, katanya dengan nada tulus yang mengejutkan semua orang. Tapi saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya sekarang. Saya percaya setiap orang punya jalannya masing-masing dan saya bangga dengan jalan yang saya pilih. Aku bisa melihat kekecewaan di wajah Rina. Dia mungkin berharap Mas Edo akan tersinggung atau merasa rendah diri, tapi suamiku tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Namun, ejekan belum berhenti di situ. Beberapa sepupu lain ikut nimbrung, melemparkan candaan tentang penghasilan suamiku, tentang bagaimana aku terjebak dalam pernikahan dengan pria yang tidak menjanjikan masa depan. Aku merasa begitu marah, begitu terhina. Aku ingin berteriak kepada mereka semua bahwa mereka salah, bahwa Mas Edo bukan sekadar kuli bangunan, tapi seorang project manager yang jauh lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Tapi Mas Edo tetap tenang. Dia tidak membalas satupun hinaan dengan amarah. Dia hanya tersenyum dan menanggapi mereka dengan sikap santai, seolah kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyakitinya. Dan saat aku melihatnya malam itu, berdiri tegak dengan ketenangan yang luar biasa di tengah hujan ejekan, aku sadar bahwa suamiku jauh lebih kuat daripada yang pernah kupikirkan. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa Mas Edo sebenarnya. Setelah pesta berakhir, aku berharap bisa bernapas lega. Tapi ternyata, malam itu belum selesai. Saat aku dan Mas Edo sedang bersiap pulang, Rina tiba-tiba menghampiriku dengan senyum sinisnya yang khas. Gaun mewahnya yang berkilauan tampak kontras dengan ekspresi merendahkannya. Miska, katanya, menarikku sedikit menjauh dari kerumunan tamu lain. Aku nggak ngerti, kenapa kamu masih bertahan dengan Edo? Maksudku, kamu itu pintar, cantik, dan punya latar belakang keluarga yang baik. Kenapa kamu harus puas dengan hidup seperti ini? Aku mengerutkan kening, berusaha memahami maksud dari kata-katanya. Maksudmu apa, Rin? Tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun hatiku mulai panas. Rina menghela napas, seolah-olah dia benar-benar merasa kasihan padaku. Miska, aku cuma ingin membantu. Aku tahu hidupmu nggak mudah. Setiap hari suamimu bekerja keras di bawah terik matahari, sementara kamu harus menerima hinaan dari keluarga besar. Aku bisa membantumu keluar dari situasi ini. Aku mendengus pelan, sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Tapi sebelum aku bisa membalas, dia melanjutkan, suamiku punya koneksi. Kalau Edo mau, aku bisa bicara padanya supaya Edo dapat pekerjaan yang lebih baik. Bukan di lapangan, tapi di kantor. Gaji lebih besar, lingkungan lebih nyaman. Aku cuma ingin kamu hidup lebih baik, Miss. Aku menatap Rina dengan perasaan campur aduk.
Ada bagian dari diriku yang ingin tertawa mendengar tawarannya, tapi lebih besar lagi bagian yang merasa tersinggung. Dia berbicara seolah-olah hidupku menyedihkan, seolah-olah suamiku adalah seseorang yang patut dikasihani. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Rina," kataku dengan nada tegas. "Terima kasih atas tawaranmu, tapi aku dan Mas Edo baik-baik saja. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak butuh belas kasihan dari siapapun." Rina terkekeh pelan. "Miss, kamu terlalu polos. Bahagia itu bukan sekadar bertahan. Kamu harus berpikir jangka panjang. Suatu hari nanti, Edo akan semakin tua, dan kalau dia tetap jadi kuli, apa yang bisa dia berikan untuk masa depan kalian? Aku cuma ingin kamu mempertimbangkan kesempatan yang lebih baik." Aku mengepalkan tangan, mencoba mengendalikan amarahku. Aku ingin berteriak dan mengatakan bahwa Mas Edo bukan sekadar kuli bangunan, bahwa dia memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya. Sebelum aku sempat membalas, tiba-tiba Mas Edo muncul di sampingku. Rupanya, dia sudah mendengar percakapan kami. Dengan senyum santainya, dia menatap Rina dan berkata, "Terima kasih atas perhatiannya, Rina. Tapi saya bahagia dengan pekerjaan saya sekarang." Rina menatapnya dengan sinis. "Edo, kamu itu pria. Harusnya kamu bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istrimu. Apa kamu nggak kasihan lihat Miska harus menanggung malu di depan keluarga besar?" Mas Edo masih tersenyum, tapi kali ini ada ketegasan di matanya. "Rina, saya tidak pernah merasa malu dengan pekerjaan saya. Justru saya bangga, karena saya bekerja dengan cara yang jujur dan halal. Dan saya yakin, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh seberapa besar gaji seseorang atau di mana dia bekerja, tapi dari bagaimana dia menjalani hidupnya dengan penuh harga diri." Aku melihat wajah Rina menegang. Dia jelas tidak menyangka Mas Edo akan membalasnya dengan kata-kata yang begitu tajam, tapi tetap berkelas. "Lagi pula," lanjut Mas Edo masih dengan nada tenang, "saya percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Saya memilih jalan saya, dan saya yakin jalan saya sudah benar." Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki kata-kata untuk membalas. Aku menatap suamiku dengan penuh kebanggaan. Mas Edo tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Dia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Aku menggandeng tangannya erat, lalu menatap Rina. "Aku tidak menyesal menikah dengan Mas Edo, Rina. Aku justru bersyukur, karena aku menikah dengan pria yang tahu arti kerja keras, harga diri, dan kesetiaan. Dan itu lebih berharga dari semua kemewahan yang kamu banggakan." Rina membuka mulutnya seolah ingin membalas, tapi kemudian dia hanya mendengus pelan dan pergi meninggalkan kami dengan wajah kesal. Aku tersenyum puas. Aku mungkin belum bisa mengungkapkan siapa Mas Edo sebenarnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah merasa malu memiliki suami seperti dia. Dan suatu hari nanti, Rina akan tahu betapa salahnya dia selama ini. Beberapa hari setelah pesta di rumah Rina, aku mulai merasakan perubahan sikap pada Mas Edo. Biasanya, dia selalu ceria dan penuh semangat setiap kali pulang kerja. Tapi akhir-akhir ini, dia sering terlihat murung dan lebih banyak diam. Bahkan saat aku menyambutnya di pintu dengan senyum dan pelukan, dia hanya tersenyum tipis dan membalas pelukanku dengan lemah. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk di sampingnya di ruang tamu. Dia sedang menatap layar laptopnya dengan ekspresi serius, matanya menelusuri lembaran dokumen yang tampak rumit. "Mas," panggilku pelan menyentuh tangannya. "Ada apa?" Aku lihat beberapa hari ini Mas sering murung. Dia menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya. Aku melihat tangannya mengusap wajahnya, tanda bahwa pikirannya sedang kacau. "Ada masalah di proyek," akhirnya dia mengakui. Aku langsung duduk lebih tegak. "Masalah apa?" tanyaku khawatir. Mas Edo menoleh ke arahku dan menggenggam tanganku. "Proyek yang sedang aku pegang ini proyek besar, Miss. Nilainya miliaran rupiah. Tapi sekarang, ada kendala serius. Salah satu kontraktor utama yang bertanggung jawab atas pengadaan material tiba-tiba membatalkan kontrak. Tanpa mereka, pembangunan bisa terhenti." Aku terkejut.
Kenapa mereka membatalkan kontrak? Alasannya klasik, jawab Mas Edo dengan nada lelah. Mereka mengaku ada masalah dengan pasokan bahan baku, tapi aku curiga ada permainan di belakang layar. Kemungkinan besar ada pihak lain yang berusaha menjegal proyek ini. Aku menggigit bibir. Aku mungkin tidak terlalu paham soal dunia konstruksi, tapi aku tahu betapa besar taruhannya. Jika proyek ini terhambat, bukan hanya Mas Edo yang akan terkena dampaknya, tapi juga banyak pekerja lain yang bergantung pada proyek tersebut. Jadi sekarang gimana? Tanyaku hati-hati. Mas Edo mengusap tengkuknya, tanda bahwa dia sedang berpikir keras. Aku dan timku sedang mencari solusi. Kalau kami tidak bisa mendapatkan kontraktor pengganti dalam waktu dekat, proyek bisa terhenti. Dan kalau itu terjadi, reputasi perusahaan juga bisa rusak. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ini bukan hanya tentang pekerjaannya, tapi juga tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Aku menggenggam tangannya erat. Mas, aku tahu Mas pasti bisa menemukan jalan keluar. Mas bukan orang yang gampang menyerah. Dia menatapku dan tersenyum tipis. Terima kasih, sayang. Aku benar-benar butuh dukunganmu sekarang. Aku mengangguk. Aku mungkin tidak bisa membantu secara langsung, tapi aku bisa menjadi tempatnya bersandar. Beberapa hari kemudian, Mas Edo semakin sibuk. Dia sering berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Aku hampir tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya seperti biasa. Setiap kali dia pulang, dia langsung membuka laptopnya, membaca laporan, dan berdiskusi dengan rekan-rekannya lewat telepon. Aku bisa melihat kelelahan di matanya. Tapi meskipun dia tampak lelah, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Suatu malam, saat dia pulang larut, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Begitu dia masuk, aku langsung mengambil tasnya dan menuntunnya duduk. Mas, ayo makan dulu. Aku sudah masak makanan favorit Mas. Dia tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat ada tekanan berat yang masih membebani pikirannya. Terima kasih, sayang. Aku lapar banget. Kami makan malam bersama, dan aku sengaja tidak membahas soal proyeknya agar dia bisa sedikit rileks. Tapi setelah selesai makan, dia sendiri yang membuka pembicaraan. Miss, aku dapat kabar kalau ada satu kontraktor yang mungkin bisa menggantikan kontraktor lama, katanya. Tapi ada satu masalah. Aku mengangkat alis. Masalah apa? Mereka memasang harga lebih tinggi dari anggaran yang sudah ditetapkan, jelasnya. Kalau aku menyetujuinya, perusahaan akan mengalami pembengkakan biaya. Tapi kalau aku menolaknya, proyek bisa terhambat lebih lama lagi. Aku bisa melihat dilema di wajahnya. Ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, Mas, apa Mas sudah mencoba mencari opsi lain? Mungkin ada kontraktor yang bisa memberi harga lebih masuk akal. Mas Edo mengangguk. Aku sudah mencari, tapi sejauh ini, hanya mereka yang bisa memenuhi kebutuhan proyek dalam waktu singkat. Aku menghela napas. Kalau begitu, Mas harus berdiskusi dengan tim Mas. Cari solusi terbaik. Jangan biarkan tekanan ini Mas hadapi sendirian. Dia tersenyum lelah. Iya, aku tahu. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik tanpa merugikan siapapun. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku percaya Mas pasti bisa. Aku yakin Mas akan menemukan jalan keluar. Malam itu, meskipun masih ada beban di pundaknya, aku bisa melihat sedikit ketenangan di wajahnya. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu ada di sampingnya, mendukungnya apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah pesta keluarga yang penuh dengan penghinaan, aku dan Mas Edo kembali ke rutinitas kami. Mas Edo tetap berangkat pagi-pagi buta, mengenakan baju kerja sederhana yang membuatnya terlihat seperti kuli bangunan biasa. Tapi, aku tahu ada lebih dari itu. Aku tahu dia adalah project manager di proyek besar, meski dia memilih untuk tidak memamerkan jabatannya. Suatu sore, ketika aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Bu Siti, tetangga kami yang kebetulan bekerja sebagai sekretaris di salah satu perusahaan konstruksi. Dia terlihat terkejut melihatku. Miska, kamu tahu tidak? Suamimu itu ternyata orang penting di proyek besar itu. Ucap Bu Siti dengan antusias. Aku terkejut. Apa? Bagaimana Bu Siti tahu?
Bu Siti tersenyum. Aku baru saja melihat daftar nama tim proyek itu. Nama Mas Edo tercantum sebagai project manager. Aku tidak menyangka. Selama ini kami pikir dia cuma kuli bangunan biasa. Aku tersenyum kecut. Iya, Bu. Mas Edo memang tidak suka pamer. Dia lebih suka bekerja diam-diam. Bu Siti mengangguk, matanya berbinar-binar. Kamu harus bangga, Miska. Suamimu itu orang hebat. Tapi, kenapa selama ini kamu tidak bilang ke keluarga besar? Mereka selalu merendahkan Mas Edo. Aku menghela napas. Mas Edo tidak mau. Dia bilang, biarlah orang lain berpikir apa tentang dia. Yang penting, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Bu Siti mengangguk mengerti. Mas Edo memang orang baik. Tapi, kamu harusnya bilang ke keluarga besar. Biar mereka kapok merendahkan kalian. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Tapi, aku tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Keesokan harinya, teleponku berdering tak henti-hentinya. Pertama, tanteku, Bu Yani, yang menelepon. Suaranya terdengar gemetar dan penuh penyesalan. Miska, aku baru dengar dari Bu Siti. Benarkah Mas Edo itu project manager di proyek besar? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Tanyanya dengan nada yang hampir merengek. Aku menghela napas. Iya, Tante. Tapi, Mas Edo tidak mau pamer. Dia lebih suka bekerja diam-diam. Bu Yani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Miska, kami minta maaf. Selama ini kami salah. Kami tidak tahu. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum aku sempat merespons, telepon dari omku, Pak Heru, masuk. Miska, ini Om Heru. Aku baru dengar tentang Mas Edo. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kami selama ini salah menilai dia, ucap Om Heru dengan suara yang terdengar berat. Aku menghela napas lagi. Om, Mas Edo tidak mau hal ini jadi bahan pembicaraan. Dia hanya ingin bekerja dengan tenang. Om Heru mengangguk di seberang telepon. Kami minta maaf, Miska. Tolong sampaikan ke Mas Edo, kami benar-benar menyesal. Sepanjang hari itu, telepon dan pesan dari keluarga besar terus berdatangan. Mereka semua meminta maaf, mengakui kesalahan mereka, dan memuji Mas Edo. Aku merasa lega, tapi juga sedih. Kenapa mereka baru menyadari kesalahan mereka setelah tahu siapa Mas Edo sebenarnya? Di tengah semua keributan itu, Rina datang ke rumahku. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kecemasan. Aku tahu dia merasa bersalah. Miska, aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Rina dengan suara gemetar. Aku mempersilakannya duduk. Ada apa, Rin? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku baru tahu tentang Mas Edo. Aku minta maaf, Miska. Selama ini aku dan keluarga besar salah. Kami merendahkan Mas Edo, padahal dia orang hebat. Aku mengangguk pelan. Iya, Rin. Tapi, Mas Edo tidak pernah marah atau sakit hati. Dia hanya ingin dihargai sebagai manusia, bukan karena jabatannya. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Miska. Tapi, ini bukan hanya tentang itu. Suamiku, dia dalam masalah besar. Aku butuh bantuan Mas Edo. Aku terdiam sejenak. Aku tahu, ini adalah momen yang sulit bagi Rina. Dia yang selama ini selalu memamerkan kehidupannya yang mewah, sekarang datang meminta bantuan pada kami yang sering direndahkan. Tetapi di sisi lain, aku merasa khawatir. Rin, ada apa? Kamu baik-baik saja? Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bercerita. Ternyata, suaminya, yang selama ini selalu dipuji-puji oleh keluarga besar karena jabatannya sebagai direktur di perusahaan besar, terlibat dalam kasus korupsi. Perusahaan itu sedang diselidiki oleh pihak berwajib, dan suami Rina terancam di penjara jika tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Miska, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua aset kami dibekukan, dan kami bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara yang baik. Aku benar-benar panik, Rina terus berbicara dengan suara yang semakin tidak stabil. Aku terdiam sejenak, mencerna semua informasi itu. Di satu sisi, aku merasa sedih melihat sepupuku dalam keadaan seperti ini.
Tapi di sisi lain, aku ingat betapa seringnya Rina dan keluarganya merendahkan Mas Edo dan pekerjaannya. Aku ingat betapa sakitnya mendengar mereka membandingkan Mas Edo dengan suami Rina, seolah-olah pekerjaan Mas Edo tidak ada nilainya. Rin, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan, jawabku pelan, mencoba menahan emosi. Tolong, Miska. Aku tahu selama ini kami mungkin tidak baik padamu dan Mas Edo. Tapi, ini darurat. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong. Rina terus memohon, suaranya semakin lemah. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa membiarkan Rina menderita, meskipun dia dan keluarganya sering menyakiti kami. Tapi, aku juga tidak tahu bagaimana cara membantu. Aku bukan ahli hukum dan Mas Edo. Mas Edo adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak pernah membicarakan pekerjaannya secara detail, tapi aku tahu dia punya pengaruh di proyek yang sedang dia kerjakan. Aku akan bicara dengan Mas Edo, Rin. Tapi aku tidak bisa janji apa-apa, kataku akhirnya. Rina mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum akhirnya meninggalkan rumahku. Aku duduk diam di sofa, mencoba menenangkan diri. Hatiku berat. Di satu sisi, aku ingin membantu Rina karena dia adalah keluargaku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa ini adalah karma bagi mereka yang selama ini merendahkan Mas Edo. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Mas Edo. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum kecil. Jadi, mereka akhirnya tahu juga ya? Tanyanya dengan nada santai. Aku mengangguk. Iya, Mas. Mereka semua minta maaf. Tapi, Rina juga butuh bantuan kita. Suaminya dalam masalah besar. Mas Edo menghela napas. Aku sudah dengar tentang itu. Aku akan coba bantu, Miss. Tapi, ini bukan tentang mereka. Ini tentang melakukan yang benar. Aku memandangnya dengan penuh kekaguman. Mas Edo memang selalu seperti ini, rendah hati, penuh pengertian, dan tidak pernah membiarkan emosi negatif menguasainya. Aku merasa bangga memiliki suami seperti dia. Aku akan cari tahu dulu, katanya akhirnya. Aku akan lihat apakah ada yang bisa dilakukan. Tapi aku tidak akan membantu menutupi kesalahan. Kalau suaminya memang korupsi, dia harus bertanggung jawab. Aku mengangguk, merasa lega karena Mas Edo tidak langsung menolak. Terima kasih, Mas. Aku tahu ini nggak mudah buat Mas. Mas Edo tersenyum tipis. Bukan masalah mudah atau enggak, Miss. Ini masalah prinsip. Aku nggak mau jadi orang seperti mereka, yang hanya peduli saat butuh. Tapi aku juga nggak mau menyimpan dendam. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku semakin menyadari betapa luar biasanya suamiku. Di saat banyak orang akan memilih untuk membalas dendam, dia memilih untuk tetap bersikap adil. Malam itu, aku menghubungi Rina dan memberitahunya bahwa Mas Edo akan mencari tahu lebih lanjut. Rina terdengar sangat lega dan berterima kasih berkali-kali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang aku tahu pasti, Mas Edo adalah pria dengan hati yang besar. Dan aku semakin bangga menjadi istrinya. 2 hari setelah aku memberitahu Rina bahwa Mas Edo akan mencari tahu lebih lanjut, keadaan menjadi semakin tegang. Mas Edo menghabiskan waktu lebih lama di kantornya, menghubungi berbagai pihak, dan menelusuri dokumen proyek yang pernah melibatkan perusahaan suami Rina. Aku bisa melihat betapa seriusnya dia dalam menyelidiki masalah ini. Sementara itu, Rina semakin sering meneleponku. Setiap hari, dia menanyakan apakah ada perkembangan, apakah Mas Edo sudah menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan suaminya. Aku mulai merasa terbebani oleh tekanan dari Rina, tetapi aku tidak bisa menyalahkannya. Dia berada di ujung tanduk, dan satu-satunya harapannya saat ini ada pada Mas Edo. Hingga suatu malam, Mas Edo pulang dengan ekspresi yang berbeda. Ada ketenangan sekaligus ketegasan dalam sorot matanya. Aku langsung menyadari bahwa dia telah menemukan sesuatu. Miss, kita harus bicara, katanya sambil duduk di meja makan. Aku mengangguk dan duduk di depannya. Mas sudah menemukan sesuatu? Dia menghela napas panjang sebelum berkata, iya. Aku sudah memeriksa catatan proyek yang pernah bekerja sama dengan perusahaan suaminya Rina. Dari yang aku lihat, perusahaan itu memang memiliki banyak transaksi mencurigakan.
Ada banyak pengeluaran yang tidak wajar, pembayaran yang tidak sesuai, bahkan beberapa proyek fiktif. Mataku membesar. Jadi, suami Rina benar-benar bersalah. Mas Edo menatapku dengan serius. Besar kemungkinan iya. Tapi ada satu hal yang menarik. Dari semua dokumen yang aku periksa, ada beberapa transaksi yang dilakukan tanpa tanda tangan langsung dari suaminya. Aku mengernyit. Maksudnya? Bisa jadi suaminya memang terlibat, tapi bisa juga dia hanya dijadikan kambing hitam oleh orang lain di perusahaan. Karena beberapa transaksi yang mencurigakan itu dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh dia sendiri. Aku mulai memahami apa yang dimaksud Mas Edo. Ini bisa menjadi celah bagi Rina untuk membela suaminya. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam proyek ini, lanjut Mas Edo. Aku ingin memastikan bahwa yang bersalah benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau suami Rina bersalah, dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau dia hanya dijadikan korban, dia berhak untuk dibela. Aku mengangguk, merasa kagum dengan sikap Mas Edo. Dia tidak hanya berusaha membantu, tapi juga tetap berpegang pada prinsip keadilan. Keesokan harinya, Mas Edo menghadiri pertemuan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Aku tidak ikut, tetapi sepanjang hari aku merasa gelisah, menunggu kabar darinya. Saat dia pulang malam itu, wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. "Gimana hasilnya, Mas?" Tanyaku cemas. Mas Edo menghela napas dan duduk di sofa. "Miss, semuanya lebih rumit dari yang kita kira. Dari informasi yang aku dapatkan, ternyata ada orang yang lebih berkuasa di balik skandal ini. Suami Rina memang terlibat, tapi dia bukan otak utamanya." Aku menutup mulutku dengan tangan, terkejut dengan fakta ini. "Jadi, siapa dalangnya?" Mas Edo menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Salah satu orang yang berpengaruh di perusahaan itu. Seorang petinggi yang selama ini dikenal sebagai sosok terhormat." Aku terdiam. Ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah skandal besar yang bisa mengguncang banyak pihak. "Kalau ini terbongkar, bakal ada banyak orang yang jatuh, Miss," kata Mas Edo. "Dan aku yakin keluarganya Rina nggak siap menghadapi ini." Aku mengangguk pelan. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi keluarga besar kami jika mereka tahu betapa besar masalah ini. Selama ini mereka selalu mengagungkan status sosial, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa menantu kebanggaan mereka terlibat dalam skandal korupsi. 3 hari setelah pertemuan itu, kabar tentang skandal ini mulai menyebar. Berita tentang penyelidikan kasus korupsi perusahaan suami Rina muncul di berbagai media. Nama-nama yang terlibat mulai menjadi perbincangan. Aku menerima banyak telepon dari anggota keluarga besar. Mereka semua panik, bertanya apakah benar suami Rina tersangkut kasus korupsi. Beberapa dari mereka bahkan meneleponku hanya untuk memastikan apakah Mas Edo benar-benar bekerja di proyek besar seperti yang diberitakan. Kenyataan mulai terbongkar. Orang-orang yang selama ini merendahkan Mas Edo akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Mereka yang dulu menganggapnya tidak lebih dari seorang kuli bangunan kini terpaksa menelan kata-kata mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, aku mendapat telepon dari tanteku, Bu Yani, yang selama ini paling vokal merendahkan Mas Edo. "Miska, lagi-lagi tante mau minta maaf," katanya dengan suara lemah. "Kami sebelumnya benar-benar tidak tahu kalau Edo adalah orang penting di proyek itu. Kami bahkan berterima kasih sekali Mas Edo sudah mau membantu Rina. Maaf ya kalau tante minta maaf terus ke kamu dan Mas Edo, kami salah telah menilainya rendah." Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mas Edo nggak pernah peduli sama omongan kalian, Tante. Tapi aku harap setelah ini, keluarga bisa lebih menghargai orang lain tanpa melihat pekerjaannya." Bu Yani menghela napas. "Iya, Nak. Tante benar-benar menyesal." Aku menutup telepon dengan perasaan lega sekaligus getir. Butuh skandal sebesar ini agar keluarga besar akhirnya membuka mata dan menyadari kesalahan mereka. Di sisi lain, aku tahu bahwa perjuangan Mas Edo belum selesai. Dia masih harus memastikan bahwa kasus ini berjalan dengan adil, dan bahwa yang benar-benar bersalah mendapatkan hukuman yang pantas. Tapi satu hal yang pasti, sekarang tidak ada lagi yang bisa meremehkan suamiku. Rahasia yang selama ini kami simpan akhirnya terbongkar.
Dan aku bangga, bukan karena dia adalah orang penting di proyek, tetapi karena dia adalah pria yang berpegang teguh pada prinsip dan keadilan. Setelah kabar tentang skandal korupsi suami Rina tersebar luas, keluarga besar kami berada dalam kekacauan. Mereka yang dulu merasa bangga memiliki menantu seorang direktur kini harus menundukkan kepala karena aib yang mencoreng nama keluarga. Aku bisa merasakan perubahan dalam sikap mereka. Dulu, setiap kali ada acara keluarga, mereka selalu membicarakan betapa suksesnya suami Rina dan membandingkannya dengan Mas Edo. Tapi sekarang, tidak ada lagi nada angkuh dalam suara mereka. Yang ada hanya ketakutan dan kepanikan. Aku lagi-lagi menerima banyak telepon dari tante dan om yang dulu sering menghina Mas Edo untuk berterima kasih kepada Mas Edo, juga untuk bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan suami Rina, sementara yang lain hanya ingin memastikan bahwa berita yang mereka dengar benar adanya. Salah satu panggilan yang paling mengejutkan datang dari Ibu Rina sendiri. "Miska, tante nggak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara gemetar. Kami benar-benar malu. Keluarga besar jadi bahan omongan orang-orang. Aku menghela napas. Tante, yang lebih penting sekarang adalah mencari jalan keluar, bukan sekadar malu karena omongan orang. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Suaranya terdengar putus asa. Rina sudah hampir kehilangan akal sehat. Dia bahkan gak mau keluar rumah karena takut dihina. Aku mengerti ketakutan mereka. Rina yang dulu selalu membanggakan kehidupannya yang glamor, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa status dan harta tidak bisa menyelamatkannya dari masalah sebesar ini. Apa suaminya masih ditahan? Tanyaku. Tante nggak tahu, tapi katanya dia sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pengacara bilang ada kemungkinan besar dia dijadikan kambing hitam oleh orang-orang di atasnya. Tapi kalau dia memang bersalah, dia bisa dipenjara bertahun-tahun. Aku terdiam. Ini adalah saat yang menentukan bagi keluarga mereka. Dan ironisnya, orang yang selama ini mereka hina, suamiku, adalah satu-satunya yang bisa membantu. Malam itu, aku membicarakan semua ini dengan Mas Edo. Mas, keluarga mereka benar-benar panik. Ibu Rina sampai menelepon aku, kataku sambil mengamati ekspresi suamiku. Mas Edo mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Mas masih mau membantu? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum kecil. Miss, aku tidak pernah berniat membalas dendam. Aku tetap akan melakukan apa yang benar. Kalau suaminya Rina benar-benar bersalah, dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau dia hanya dijadikan kambing hitam, aku akan melakukan yang aku bisa untuk membuktikan kebenaran. Aku menatapnya dengan penuh kagum. Tidak banyak orang yang bisa tetap berbesar hati setelah dihina dan diremehkan selama bertahun-tahun. Tapi Mas Edo? Dia tetap memilih untuk berlaku adil. Tapi aku punya satu syarat, lanjutnya. Aku mengangkat alis. Apa itu, Mas? Keesokan harinya, kami bertemu dengan beberapa anggota keluarga besar, termasuk Ibu Rina dan beberapa tante yang dulu sering meremehkan Mas Edo. Saat kami tiba, suasana di rumah Ibu Rina sangat tegang. Rina duduk di sofa dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis. Dia bahkan tidak sanggup menatapku. Saat Mas Edo duduk di depan mereka, semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi hinaan atau ejekan. Yang ada hanya harapan dan permohonan. Mas Edo berbicara dengan tenang, tapi tegas. Saya akan tetap mencari tahu lebih lanjut tentang kasus ini. Saya ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Jika suami Rina memang tidak bersalah, saya akan membantu membuktikannya. Wajah Ibu Rina terlihat sedikit lega. Terima kasih, Edo. Kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi, lanjut Mas Edo, suaranya sedikit lebih keras, saya punya satu syarat. Semua orang menegang. Saya ingin keluarga besar berhenti merendahkan orang lain berdasarkan pekerjaan mereka, katanya dengan tajam. Saya sudah cukup lama diam saat kalian menilai saya hanya dari apa yang kalian lihat di permukaan. Tapi saya tidak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Ruangan menjadi hening. Aku bisa melihat beberapa anggota keluarga menundukkan kepala, merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Kalian harus belajar menghargai setiap pekerjaan, lanjut Mas Edo.
Karena tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu bahwa Mas Edo benar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesadaran dalam mata mereka. Aku tahu setelah ini, keluarga kami tidak akan lagi sama. Mereka telah mendapatkan pelajaran berharga, bahwa kehidupan selalu berputar, dan bahwa meremehkan orang lain hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Karma memang selalu bekerja dengan caranya sendiri. Setelah sekian lama diam, Rina akhirnya bersuara. Aku minta maaf Mas Edo, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Aku menoleh ke arahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku terlalu sombong. Aku pikir dengan punya suami seorang direktur, aku bisa merasa lebih baik dari orang lain. Aku pikir selama aku hidup enak, aku tidak perlu peduli dengan orang lain. Suasana ruangan semakin berat. Beberapa orang mulai terisak, menyadari betapa salahnya sikap mereka selama ini. Tapi lihat aku sekarang, lanjut Rina dengan suara bergetar. Semuanya hilang. Semua yang kubanggakan, semua yang kukira bisa melindungiku dari hinaan, sekarang justru berbalik menimpa aku sendiri. Aku merasa kasihan melihatnya seperti ini, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus dia terima. Mas Edo menarik napas panjang. Rina, hidup itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau siapa yang punya jabatan lebih tinggi. Kita semua hanya manusia yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Aku tidak pernah membenci kalian, meskipun selama ini kalian menghina aku. Aku hanya berharap setelah ini, kalian belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rina mengangguk lemah. Aku janji Mas Edo. Aku janji akan berubah. Setelah percakapan panjang itu, keluarga besar akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji untuk tidak lagi meremehkan orang berdasarkan pekerjaan atau status sosial. Aku akan membantu semampuku, kata Mas Edo akhirnya. Tapi ingat, bantuan ini bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Semua orang mengangguk, tidak ada lagi nada tinggi atau sikap meremehkan. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka berbicara dengan penuh rasa hormat kepada suamiku. Aku menggenggam tangan Mas Edo di bawah meja, merasa bangga sekaligus lega. Sekarang, segalanya sudah berbeda. Mas Edo tidak hanya memenangkan rasa hormat mereka, tapi juga telah mengajarkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dunia ini memang berputar. Dan kini, karma telah memberikan pelajaran bagi mereka yang selama ini meremehkan orang lain. Setelah pertemuan itu, aku mulai melihat perubahan sikap dari keluarga besar. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan di belakang kami, tidak ada lagi tatapan sinis atau sindiran halus tentang pekerjaan Mas Edo. Mereka yang dulu sering membandingkan hidupku dengan Rina, kini lebih banyak diam dan tampak canggung setiap kali bertemu denganku. Bu Yani, yang selama ini paling vokal dalam merendahkan Mas Edo, kini justru sering mencoba mendekatiku. Aku masih ingat bagaimana dulu dia selalu berkata bahwa aku pantas mendapatkan suami yang lebih baik, yang punya pekerjaan lebih terhormat. Tapi sekarang, nada suaranya berubah total. Miska, kapan-kapan ajak Mas Edo makan malam di rumah, ya, katanya suatu hari saat aku menghadiri acara keluarga. Tante ingin lebih banyak ngobrol dengannya. Aku hampir tidak percaya mendengar permintaan itu. Bu Yani yang dulu dengan mudahnya mengabaikan keberadaan Mas Edo, kini justru ingin lebih dekat dengannya. Aku tersenyum kecil. Insyaallah, Tante. Kalau Mas Edo tidak sibuk. Dia mengangguk cepat. Oh iya, pasti. Edo kan orang penting sekarang. Pasti jadwalnya padat ya? Aku menahan tawa. Lucu sekali melihat bagaimana dulu mereka menganggapnya hanya seorang kuli bangunan, tapi sekarang berbicara tentangnya dengan penuh rasa hormat. Rina juga bukan lagi orang yang sama. Setelah kejadian suaminya terseret kasus korupsi, dia menjadi jauh lebih pendiam dan lebih hati-hati dalam berbicara. Aku banyak belajar dari ini semua, Miska, katanya saat kami bertemu di rumah ibuku. Selama ini aku selalu merasa lebih baik dari orang lain hanya karena aku punya uang dan status. Tapi ternyata, semua itu tidak berarti apa-apa kalau kita tidak punya harga diri dan kejujuran. Aku menepuk tangannya pelan. Yang penting kamu menyadarinya, Rin.
Hidup selalu memberi kita pelajaran, dan kita harus belajar dari kesalahan. Dia mengangguk. Dan aku benar-benar menyesal karena pernah meremehkan Mas Edo. Aku malu, Miss. Aku nggak tahu harus menebus kesalahanku bagaimana. Aku tersenyum. Yang paling penting adalah perubahan sikap. Edo tidak pernah menyimpan dendam, Rin. Dia hanya ingin kalian belajar untuk lebih menghargai orang lain. Rina menghela napas panjang. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi menilai seseorang dari pekerjaannya. Sejak saat itu, suasana dalam keluarga besar kami benar-benar berubah. Tidak ada lagi obrolan tentang siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih sukses. Sekarang, mereka lebih banyak berbicara tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Om yang dulu sering menyindir Mas Edo, kini justru bertanya tentang proyek yang sedang dikerjakannya dengan penuh ketertarikan. Tante-tante yang dulu menganggapku salah pilih suami kini sering menanyakan kabar Mas Edo dengan nada yang jauh lebih ramah. Saat acara keluarga berikutnya, Mas Edo datang dengan senyum tenangnya seperti biasa. Bedanya, kali ini dia tidak lagi dipandang sebelah mata. Semua menyambutnya dengan hangat, bahkan ada yang secara terang-terangan meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Edo, maaf ya kalau dulu kami pernah salah menilai, kata Om Rudi. Ternyata kamu memang orang yang luar biasa. Mas Edo hanya tersenyum dan mengangguk. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu, Om. Yang penting sekarang kita bisa lebih saling menghargai. Aku menatap suamiku dengan bangga. Dia bukan hanya memenangkan penghormatan keluarga besar, tapi juga telah mengubah cara pandang mereka tentang arti kesuksesan dan nilai seseorang. Dan aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi yang meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Sebab mereka telah belajar dengan cara yang paling berharga, melalui karma dan pengalaman hidup. Setelah semua badai berlalu, hidupku bersama Mas Edo terasa jauh lebih tenang dan damai. Tidak ada lagi tekanan dari keluarga besar, tidak ada lagi ejekan atau sindiran yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa menghadiri acara keluarga tanpa merasa gelisah atau khawatir bahwa suamiku akan dihina. Kehidupan kami semakin stabil, dan aku bisa melihat bagaimana Mas Edo semakin dihormati, bukan hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di tempat kerjanya. Aku yang dulu selalu diam saat keluarga meremehkannya, kini merasa bangga setiap kali mendengar namanya disebut dengan penuh rasa hormat. Di proyek tempatnya bekerja, banyak orang kini mulai mengenali keahliannya. Para kontraktor dan investor yang dulu hanya melihatnya sebagai pekerja lapangan biasa, kini mengetahui bahwa dia adalah otak di balik kesuksesan banyak proyek besar. Bahkan, beberapa perusahaan besar mulai meliriknya dan menawarkan posisi yang lebih tinggi. Namun, Mas Edo tetaplah Mas Edo. Dia tetap rendah hati dan tidak berubah sedikit pun meskipun kini statusnya telah diakui oleh banyak orang. Aku bekerja bukan untuk dihormati, Miss, katanya suatu malam saat kami duduk di teras rumah menikmati teh hangat. Aku bekerja karena aku menyukainya. Karena aku ingin membangun sesuatu yang berarti. Aku menatapnya dengan kagum. Dan itulah yang membuatmu berbeda, Mas. Bukan karena jabatan atau uang, tapi karena caramu memandang hidup. Dia tersenyum dan meraih tanganku. Yang terpenting bagiku adalah kamu, Miska. Kebahagiaan kita. Semua yang kita miliki sekarang adalah hasil dari kesabaran dan perjuangan bersama. Setelah semua yang terjadi, aku dan Mas Edo mulai berpikir untuk membangun sesuatu untuk masa depan kami sendiri. Aku ingin suatu hari nanti kita punya bisnis sendiri, Miss, kata Mas Edo saat kami berbicara tentang rencana jangka panjang. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tapi untuk memastikan bahwa kita bisa lebih mandiri. Aku setuju dengan idenya. Kami mulai menabung dan merancang langkah-langkah untuk mencapai mimpi itu. Kami tidak terburu-buru, karena kami tahu bahwa semua butuh proses. Tapi yang terpenting, kami melakukannya bersama-sama. Kini, aku hidup dalam kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan karena pengakuan dari orang lain, bukan karena status atau jabatan, tapi karena aku memiliki suami yang luar biasa. Seorang pria yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang besar dan bijaksana. Dan aku tahu, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin.
Kami telah melewati banyak ujian, dan kami akan terus melangkah maju, menuju masa depan yang lebih cerah. Kebahagiaan sejati bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana kita melihat dunia, dan bagaimana kita memilih untuk menjalaninya. Aku duduk di teras rumah sambil menatap senja yang perlahan turun di ufuk barat. Udara sore yang sejuk membelai wajahku, membawa ketenangan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Sudah banyak hal yang terjadi dalam hidupku, dan kini aku bisa bernapas lega. Tidak ada lagi beban dari omongan keluarga besar, tidak ada lagi rasa sakit karena suamiku diremehkan. Semua telah berubah. Aku menoleh ke dalam rumah, melihat Mas Edo yang sedang duduk di ruang tamu, membaca beberapa dokumen proyek yang sedang ia tangani. Dia masih pria yang sama seperti dulu, tenang, sabar, dan penuh kebijaksanaan. Tapi kali ini, dia tidak lagi diremehkan oleh siapapun. Dunia akhirnya melihatnya seperti aku melihatnya sejak awal, sebagai pria yang luar biasa. Aku dan Mas Edo kini menjalani hidup dengan lebih santai dan bahagia. Meskipun karirnya semakin cemerlang, dia tetap menjadi pria sederhana yang tidak terlalu memikirkan status atau pengakuan dari orang lain. Kami mulai merintis usaha kecil-kecilan di samping pekerjaannya. Sebuah bisnis konstruksi yang bisa menjadi warisan kami di masa depan. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tapi untuk memastikan bahwa kami memiliki sesuatu yang bisa kami bangun bersama. Aku sendiri juga mulai mengembangkan minatku. Aku menulis tentang perjalanan hidup kami, berbagi pengalaman agar orang lain bisa belajar dari kisah kami. Aku ingin semua orang tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang atau jabatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh integritas dan kejujuran. Suatu sore, aku dan Mas Edo duduk di taman kecil di halaman rumah kami. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan kedamaian yang luar biasa. "Kita sudah melewati banyak hal, ya Mas?" Tanyaku pelan. Dia tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Iya, Miss. Tapi lihatlah kita sekarang. Kita baik-baik saja. Kita bahagia." Aku mengangguk. "Dan aku bersyukur karena aku tidak pernah ragu padamu, Mas. Sejak awal, aku tahu kamu adalah orang yang tepat untukku." Dia menggenggam tanganku erat. "Dan aku selalu bersyukur karena kamu selalu percaya padaku, Miss." Senja semakin meredup, meninggalkan warna keemasan yang indah di langit. Aku tersenyum. Dunia ini memang berputar. Orang yang dulu dihina bisa menjadi orang yang paling dihormati. Dan mereka yang dulu merendahkan, akhirnya belajar untuk merendahkan hati. Aku menutup mata sejenak, menikmati momen ini. Aku tahu, perjalanan hidup masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku dan Mas Edo akan selalu berjalan bersama, menghadapi apapun yang ada di depan. Dan itu sudah cukup untuk membuatku bahagia.